Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang senam ritmik, brain gym, dan outbound, yang disusun oleh 1. Prameswari Nurul Hasanah, NIM 20313131039, dan Mudrikah Diolhak, NIM 203131045, dari kelas 3B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang pertama, pengertian senam irama. Senam irama merupakan pengungkap jiwa yang wajar datang dari dorongan jiwa, spontan dan semata-mata untuk bergerak, yang dapat meningkatkan rasa seni gerak. Ini menurut Soleh pada tahun 1992. Secara sederhana, senam irama adalah senam yang mengutamakan kesamaan gerak, bisa diiringi musik atau lagu, hitungan, bahkan ketukan. Ini menurut Arisandi pada tahun 2008. Senam irama merupakan gerakan senam ataupun gerakan bebas yang dibarengi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan gerakan, dan ketepatan irama. Kedua, prinsip-prinsip senam irama. Senam irama dapat dilakukan menggunakan atau tanpa menggunakan alat. Alat tersebut bisa berupa tali, pita, tongkat, bola, dan gada. Perbedaan antara senam irama dan senam biasa adalah adanya penggunaan ritme. Menurut Wuryati pada tahun 1985, tekanan yang harus diberikan pada latihan senam irama yaitu irama, kelenturan tubuh dan dalam gerakan, dan kontinuitas gerakan yang tidak terputus-putus. Tahap-tahap senam irama. Adapun tahap-tahap senam irama menurut Depdiknas pada tahun 2008 yaitu A. Tahap pemanasan atau warming up. Gerakan pemanasan merupakan gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan sebelum melakukan gerakan inti. Gerakan pemanasan dalam senam irama ini bertujuan untuk menyiapkan kondisi tubuh secara fisiologis maupun psikologis, menyiapkan sistem peredaran darah, pernafasan, otot, dan persendian. B. Tahap inti atau core. Secara umum, gerakan inti dalam senam irama adalah berbagai aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran motorik kasar untuk melatih kekuatan, kelenturan, kelincahan, serta koordinasi otot-otot yang bergerak. C. Tahap penenangan atau cooling down. Setelah melakukan kegiatan inti dari senam irama, dilanjutkan dengan gerakan penenangan atau sering disebut dengan pendinginan. Gerakan ini dilakukan untuk menetralisir metabolisme tubuh setelah melakukan kegiatan inti yang bertujuan untuk melenturkan otot, menenangkan kondisi tubuh, dan mengatur pernafasan agar tubuh kembali rileks. Model pembelajaran senam irama ceria. Model pembelajaran senam irama ceria ini menggunakan model demonstrasi terlebih dahulu. Guru memberikan contoh gerakan senam kepada anak terdiri dari 3 latihan, yaitu latihan pemanasan, latihan inti, dan latihan pendinginan. Setiap gerakan terdiri dari 2x8 dan 1x8 hitungan. Keunggulan dari senam irama ceria ini yaitu gerakannya mudah ditiru. Irama senam ceria menggunakan lagu anak-anak, jadi sambil senam anak dapat bernyanyi. Gerakan-gerakan senam tersebut apabila dilakukan dengan teratur dapat meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan fisik pada anak. Kelemahan pada senam irama ceria tersebut, gerakannya sangat bervariasi sehingga sulit bagi anak untuk menghafalkan gerakan pada senam irama ceria tersebut. Latar belakang brain gym. Brain gym atau senam otak adalah gerakan sederhana dengan menggunakan keseluruhan otak karena merupakan penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari, sehingga belajar menjadi riang dan senang. Latar belakang brain gym dikembangkan berdasarkan Touch of Health Kinesiologi atau sentuh agar sehat dari ilmu tentang gerakan tubuh. Ini merupakan perpaduan ilmu pengetahuan barat, yaitu tes otot dan sikap tubuh dengan ilmu pengetahuan dari timur, sehingga terdapat suatu metode pencegahan dan penyembuhan penyakit yang sangat sederhana, efektif, alami, dan murah. Pelopor brain gym adalah Paul E. Denison, PhD,
seorang pengembang eduka, memimpin Valley Remedial Group Learning mengembangkan teknik brain gym untuk mengajari anak terbelakang. Bersama dengan istrinya, Gail Dennison, seorang pendidik holistic health dan mantan penari. Macam-macam gerakan brain gym. Ada beberapa gerakan dalam rangkaian senam stimulus otak ini. Masing-masing dari gerakan tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Meskipun demikian, semua gerakan tersebut dapat dikombinasikan menjadi satu dan dilakukan secara bergantian. Meskipun ada sebanyak itu, gerakan brain gym bisa dibagi ke dalam 3 macam gerakan, yaitu gerakan menyeberangi garis tengah, gerakan meregangkan otot, dan gerakan meningkatkan energi dan penguatan sikap. Manfaat brain gym bagi perkembangan anak, yaitu A. Membuat tubuh lebih bersemangat, B. Merangsang fungsi otak, dan C. Meningkatkan daya ingat. Pengertian outbound. Kegiatan outbound adalah kegiatan yang disusun terencana untuk mencapai tujuan pengembangan potensi anak dan menantang untuk dilakukan. Outbound dilakukan dalam suasana yang menyenangkan di alam terbuka sehingga anak lebih mudah menjalani kegiatan ini. Outbound juga dirancang menantang agar anak tidak mudah bosan ketika melakukan beberapa kegiatan pengembangan sekaligus. Tujuan outbound. Secara lebih spesifik, outbound dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Meningkatkan rasa percaya diri, membuka wawasan baru dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta bekerja sama dengan orang lain, memberikan pengalaman untuk mandiri dan menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan kreatif dalam menyelesaikan masalah, belajar untuk berkomunikasi secara efektif, dan meningkatkan rasa percaya diri. Jenis kegiatan outbound di TK. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan outbound di TK dibagi dalam 2 kategori, yaitu outbound yang bersifat low impact dan high impact. Ini menurut Marriotton pada tahun 2010. Outbound yang sifatnya low impact merupakan kegiatan dengan risiko kecil dan menggunakan alat yang dapat diperoleh dari lingkungan sekolah atau dibuat instruktur. Sementara outbound jenis high impact merupakan kegiatan dengan risiko lebih besar dan menggunakan alat-alat yang harus dibeli. Jenis outbound low impact terdiri dari kegiatan kereta balon, moving water, kaki gajah, halang rintang, ekor balon, loncat jauh, jalan kepiting, hiking, susur gua, ayunan balistik, loncat ban, estafet bendera, estafet tongkat, games ball, rakit, moving gundu, backyard ridge, senam ketangkasan, dan papan keseimbangan. Jenis outbound high impact terdiri dari kegiatan flying fox, rafting, Burma bridge atau berjalan di atas jembatan, dan tow line bridge atau berjalan meniti dengan 2 tali. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.